Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya ikhwani minal anbiya wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sanad kitab al-alim al-alamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah nafa'ana bi jami'il ilmi walidina wa walidikum wa madina wa madikum wa masyayikhina wa masyayikhikum Allah daghasyahu rahmah wal maghfirah wa yaskunuhum jannah yakhtimu lana wa lakum bil hasna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa salahina aqibah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an kama afnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaq الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sahabat-sahabat, anak-anak yang saya banggakan, saya muliakan rahimahullah. Hari ini hari awal Ramadan, kita niatkan untuk memperdalam ilmu kita niatkan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilipat gandakan pahala kita dalam rangka thalabul ilmi. Untuk pengajian khataman kitab pada kali ini sengaja kita akan membahas tentang bab akidah tauhid, yaitu kitab Qatrul Ghais. Nanti khataman kitabnya itu kalau Ramuyai melanjutkan masih fikih, kemudian nanti ada hadis, termasuk Ustaz Khalid juga mungkin hadis, biar berbeda, ada tambahan alasan. Kita ngaji tentang bab tauhid, tentang bab akidah kita kepada Allah, akidah Islam kita. Untuk kali ini kita bahas tentang pembahasan dalam kitab Qatrul Ghais. Qatrul Ghais ini salah satu kitab tentang tauhid yang dikarang oleh ulama Nusantara, oleh ulama asli Indonesia. Beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Banten Al-Jawi. Jadi yang ngarang kitab ini adalah orang Banten, orang Jawa, yang termasuk jadi guru besar di Haramain, di tanah suci Makkah Mukarramah. Termasuk diberi judul Qatrul Ghais. Qatrul itu apa? Qatrul itu tetesan, Ghais itu hujan. Di Qatrul Ghais, tetesan air hujan. Ini khusus tentang bab tauhid akidah ala ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang welas ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas ing dalem akhirat. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Allazi dat hada kang nuduhake sapa Allah, sapa allazi na ing kita
lil islami maring Islam, wal imani lan iman. Kita wajib bersyukur dengan membaca alhamdulillah. Kita wajib bersyukur dibuktikan dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat yang paling besar Allah telah memberikan hidayah kepada kita terhadap agama Islam. Allah telah memberikan hidayah pada kita terhadap keimanan. Itu nikmat yang luar biasa. Banyak orang diberi nikmat kekayaan, diberi nikmat kesehatan, tapi tidak diberi nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar itu ya ini, nikmat yang berupa iman dan Islam. Termasuk nikmat kita ditakdir oleh Allah hidup di lingkungan pondok pesantren. Kita ditakdir oleh Allah bisa ngaji. Kita ditakdir oleh Allah bisa sholat taraweh, bisa sholat 5 waktu. Itu tidak ada yang lain. Itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama. Makanya wajib kita syukuri dengan membaca alhamdulillah. Wa khassalan nentoake sapa Allah ba'da ibadihi ing setengah kawulane Allah bittaati kelawan taat, wa ba'dahum lan setengah ibadi bil isyani kelawan pira-pira maksiat. Kenapa? Karena banyak di kalangan kita itu yang tidak diberi nikmat Islam dan iman. Ya. Kita hidup di lingkungan pesantren itu hal yang luar biasa. Itu menjadi bukti kalau Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Ya. Itu menjadi bukti kalau Allah mentakdirkan kita menjadi orang baik. Kita hidup diberi nikmat iman Islam. Karena banyak manusia yang ditakdir hidup mungkin bergelimang kenikmatan, tapi juga bergelimang dengan kemaksiatan. Jadi alhamdulillah dikembalikan kepada Allah. Kita bisa ibadah, kita bisa ngaji, kita bisa tadarus, kita bisa puasa. Itu dikembalikan. Tiada lain, itu semuanya adalah kehendak hidayah dari Allah. Makanya selalu kita minta hidayah, selalu kita minta. Karena banyak di antara kita yang tidak mendapatkan hidayah. Ada yang ditakdir taat oleh Allah, ada yang ditakdir bermaksiat kepada Allah. Makanya kita harus bersyukur ditakdir oleh Allah menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah. Wa sholatulan utawi sholawat, wa salamulan keselamatan, wa sholatul utawi rahmat taklim, wa salamulan keselamatan iku ala afdalir rusuli, muga tetep ing ngatasi luwih utamane pira-pira utusan, rupane sayyidi waladi Adam, gustine anak putune Nabi Adam. Sapa? Rupane sayyidina Gusti kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan keluargane Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi, wa azwajihi lan pira-pira garwane Nabi, wa dzurriyyatihi lan pira-pira keturunane Nabi. Para habaib, para sahabat, garwane Nabi, ummahatul mukminin, selalu kita doakan agar kita mendapat terebesan rahmat dari beliau-beliau.
Mazuriyati ini kalau sampean baca di salah satu kitab, misalnya di kitab takrib itu ya, itu ada penafsiran. Kalau yang paling umum, yang paling muktabar, keturunannya Rasulullah itu ya para habaib itu. Yang dinamakan zuriyah itu ya para habaib, termasuk keturunannya yang dari garis keturunan Rasulullah langsung. Jadi anak cucunya sahabat Ali dengan ibu Fatimah. Ya, ibu sahabat Ali, ibu Fatimah punya putra Sayyid Hasan sama Sayyid Husain. Punya putra sampai sekarang jadi para habaib itu. Itu zuriyah Nabi, itu yang muktabar. Cuma ada juga yang mengatakan zuriyah Nabi itu ya termasuk beliau-beliau, juga termasuk semua orang yang mengikuti dan mengimani Rasulullah. Itu termasuk juga zuriyah Nabi. Ya termasuk kita semuanya ini. Ya, mungkin bukan zuriyah secara nasab, ya. Mungkin bukan zuriyah secara keturunan keluarga dari darah daging, mungkin bukan, tapi kita termasuk zuriyah dalam segi akidah, keyakinan kita mengikuti, mengimani akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk keterbiasaan doa juga. Makanya ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain itu ini. Termasuk bedanya NU dengan yang lainnya NU. Kalau NU bolone akeh silakan gitu ya. Kenapa? Karena setiap mau ngaji, setiap mau baca tahlil, setiap mau istighosah, kuwabe diceluki. Wali sak donya diceluki kabeh ya. Orang mukmin, orang muslim sak donya diceluki kabeh. Ya, nabi-nabi diceluki kabeh padha rela. Jadi semuanya kena keterbiasaan doa. Itu kalau kita sebagai orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu wazuriyati. Yang paling mutabar tapi ya keturunan yang langsung dari sahabat Ali dengan ibu Siti Fatimah. Kalau sekarang habaib ya. Kalau perempuan Syarifah. Ada dama kelawan hitungane perkara jaro kang lumaku bihi kelawan ma apa al-qalamu kolam. Jadi kita musannaf ini Imam Nawawi mengawali ngarang kitab ini dengan basmalah, dengan hamdalah, juga dengan membaca sholawat, mengirimkan sholawat kepada Rasulullah, para keluarga, para sahabat, para ummahatul mukminin, termasuk zuriyah beliau, membaca sholawat ada dama jarobihil kolam, sebanyak hitungannya kolam yang ada di Lauh Mahfuz, semua yang ditulis oleh kolam. Ya karena hitungannya, Ama ba'du anapun ing dalem sakwise iki, sakwise basmalah walhamdalah, fayaqulu mongko ngendika sapa murtakibuz dzunub, wong kang tikel-tikel pira-pira dosa. Rupane Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i. Ini bentuk tawaduk beliau. Ini salah satu ciri khas ulama-ulama kita. Kalau nyebut namanya ini murtakibuz dzunub, wong sing akeh dosane. Ini padahal beliau itu ulama besar di tanah Arab. Ulama besar jadikan panutan di Mekah Mukarramah. Tapi beliau menjuluki dirinya sebagai murtakibuz dzunub, wong sing tikel-tikel dosa. Ini ciri khas ulama kita itu gitu. Mesti sebelum disebut namanya al-fakir, al-hakir kan gitu ya. Al-fakir wong sing butuh, fakir. Al-hakir wong sing ino.
Ini ciri khas ulama NU. Ya, bukan Asy-Syaikh Al-Fadil Al-Mukarram. Kira-kira ini almarhum kok ya. Jadi ciri khas ketawaduan ulama kita tuh gitu. Jadi kayak sekarang ini ya profesor, doktor, insinyur, dokter Andes, WPKP. Kalau kalau ciri khas ulama-ulama kita gitu, al-fakir siapa? Jadi gak disebutkan titel apa titel nggak disebutkan. Ini termasuk ciri khas ketawaduan ulama. Ciri khas ketawaduan ulama-ulama yang ada di ulama-ulama NU. Hadza utawi iki iku syarhun penjelasan an masaili syekh saking pira-pira masalahe syekh al imam rupane Abil Laits Imam Abil Laits. Tapi kalau beliau menyebutkan guru beliau ya disebut Syekh al Imam karena ini guru beliau mensyarahi kitab beliau. Jadi kitab Qatrul Ghais ini kitab yang mensyarahi permasalahan-permasalahannya Imam Abu Laits As-Samarqandi. Jadi Imam Nawawi mensyarahi, menjelaskan kitabnya permasalahannya Imam Abu Laits. Kalau menyebutkan guru beliau ya dengan sebutan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Fadil. Tapi kalau menyebutkan dirinya sendiri Murtakibul Al-Jahil, Al-Fakir, Al-Hakir. Itu ketawaduan. Ya, kalau menyebutkan gurunya beliau Maha Guru Syekh ya, Al-Imam karena menyebutkan nama guru beliau ya. Al-Muhaddis Al-Muhaddis kang ahli hadis. Al-Mufassir kang ahli tafsir. Al-Ma'ruf kang terkenal. Bi Imamil Huda kelawan pimpinane petunjuk. Wong kang aweh petunjuk. Pimpinan kang aweh petunjuk. Nama aslinya Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi As-Samarqandi. Nama lakopnya Imam Abu Laits. Nama lakop itu nama julukan Abu Laits. Yudahu kang mertelaake sapa musannif ma'aniha ing pira-pira maknane masailis Syekh Imam Abu Laits. Wa yushidu lan nguwataken mabaniha ing pira-pira lafate masailis Syekh. Wasama itu lan ngarani ingsun hu ing kitab Qatrul Ghaifi ing aran kitab Qatrul Ghaif. Qatrul Ghaif ing aran kitab Qatrul Ghaif. Qatrun itu tetesan, al-ghais itu hujan, tetesan air hujan. Karena air hujan itu identik dengan rahmat. Kalau turun hujan itu turun rahmat. Jadi dengan kita membaca kitab Qatrul Ghais ini kita berharap mendapat tetesan rahmat dari Allah. Ya, kita berharap ngaji Qatrul Ghais ini mendapat tetesan barokah dari para ulama-ulama kita, dari para musannif. Fi syarhi masaili Abil Laits ing dalem nerangaken pira-pira masalahe Abil Laits.
Wallah lan ing Allah as'alu nyuwun ingsun ayan fa'ayen to manfaati sapa Allah bihi kelawan kitab kulaman ing saben-saben wong talqa kang nemu sapa man hu ing kitab bisa maca bisa melajari bisa ngaji iso bikal bin kelawan ati salimin kang selamat di awal-awal ngaji ini kudu ditoto niate bukan ngaji tiada yang lain niatnya kita hanya mengharap ridho dari Allah itu aja tidak usah niat sing aneh-aneh pengen ini pengen pokoknya ridhoni Allah itu enak pokoknya ridhoni Allah wis enak pokoknya ridhoni Allah sembarang kali enak jadi niatnya ditato kalau niatnya wis bagus kita dapat doa dari musannaf ini jadi dia musannaf Imam Nawawi ini berdoa meminta kepada Allah agar kitab ini bermanfaat bagi orang yang mempelajarinya atau ngaji kitab ini, moco kitab ini dengan syarat ketika membaca, ketika ngaji kitab ini bikal bin salim, hatinya selamat. Maksudnya apa? Ya hatinya diselamatkan oleh Allah, nggak aneh-aneh. Niatnya segala ridhonya Allah gitu dah. Lah salah ridhonya Allah enak. Lapoin lah ridhonya Allah enak. Ya. Apapun ya, lek misalnya ridhonya Allah itu enak. Karena kita ini salah satu sahabat Nabi. Nu'aim, namanya salah Nu'aim. Kalau nggak salah namanya sahabat Nu'aim. Ini sahabat paling apa? Bedagul, paling apa? Paling nakal dewi. Di antara sahabat Nabi yang paling nakal ini sahabat Nu'aim ini. Bedagul dewi. Tapi kanjeng Nabi senang. Aneh ya. Sahabat paling nakal dewi tapi senang. Ya gara-gara disenengi kanjeng Nabi, gara-gara Nabi ridho, gara-gara Gusti Allah ridho, masih nakal. Ya apa? Soalnya ridhonya kanjeng Nabi apa ya? Wis oleh cintanya Rasulullah, wis oleh ridhonya Gusti Allah. Masih nakal, pungkasannya ya enak. Masih nakal, pungkasannya enak. Ya. Salah satu hikayat pernah ketika Rasulullah anak tamu ya, ketika Rasulullah ada tamunya dari luar negeri semoga ya, tamu yang mungkin mau masuk Islam datang bertamu pada Rasulullah bawa onta. Ketika mau masuk ke dalamnya Rasulullah bilang pada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman yang ada di masjid itu, "Wahai sahabat, ini ada tamu, tolong dijaga untanya, kendaraannya ini tamu sama jaga ya, sama jaga." Oh enggak, Rasulullah siap. Akhirnya ketamunya masuk ke dalam, sahabat-sahabat yang ada di Masjid Nabawi, untanya dicancang, diparkir semua ya di depannya masjid. Ya, tengah-tengah itu Nu'aim datang. Bilang pada sahabat-sahabat itu, sahabat ada panganan luwe ya, ada makanan luwe ya. Nggak ada tak? Kontennya siapa itu enak ikut di sate. Kata Nu'aim. Enak itu sate. Nah, wilayah ada pesan dari Rasulullah itu nggak boleh. Tapi karena sahabat bedagul ya, tanpa pikir panjang langsung metu, untanya diambil, disembelih. Ya, disembelih oleh sahabat Nu'aim ini. Kalau disembelih, wah ini sahabat yang lain loh. Apa gregetan ya? Ini padahal kubalil sahabat. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman ada di situ semua. Besar sahabat. Dikongkon Joko untone kanjeng Nabi ya. Gak iso gara-gara sahabat Nu'aim ini. Setelah
Setelah disembelih melawai, saking medine ya melawai. Nah, ini sahabat geger sih. Karena gak geger karena ini dipeseni Rasulullah ternyata disembelih sahabat Nuh. Ketika tamunya keluar protes tuh. Ini Nabi, untuk mati disembelih orang ini. Ya, disembelih orang ini. Ini Nabi, waduh, siapa ini yang berani menyembelih tamu saya? Sahabat-sahabat tadi gak berani komentar. Ini Nabi, angkat tangan semua. Nu'em ini Nabi. Nu'em. Cari. Nu'em ini lari cepat kilat sampai hampir keluar dari kota Madinah. Ketika di ujung-ujung kota Madinah ketemu sahabat ahli Badar, sahabat yang ikut perang Badar. Karena tahu kalau ada orang sahabat ahli Badar, jadi orang pilihan. Sahabat ini sedang gali sumur, sedang buat sumur. Ini sahabat Nu'aim datang. Sahabat, sama kan sahabat Nabi ahli Badar? Iya. Saya minta tolong ya. Mau minta tolong apa? Kamu jauh-jauh dari kota Madinah sampai ke sini mau apa? Mau minta tolong sampean. Ini saya dikejar oleh orang. Siapa? Ya udah, pokok dikejar orang, saya dicari-cari. Nanti saya minta tolong sampean. Kalau ada yang cari, jangan bilang kalau saya di sini, saya akan sembunyi di sumur sampean. Jangan bilang-bilang. Oke? Ya wis. Sembunyi dulu. Selang beberapa menit, beberapa waktu datang Kanjeng Nabi dengan para sahabat cari Nu'aim ini. Ketemu sahabat ahli Badar ini, wahai sahabat, kamu kelihatan Nu'aim. Kaget nih sahabat. Bagaimana nggak kaget? Dari jauh-jauh Rasulullah dengan para kumpul sahabat datang untuk cari Nu'aim. Padahal sahabat ini sudah janji pada Nu'aim nggak akan cerita kalau ada di situ. Akhirnya lesannya bilang, saya nggak lihat tapi tangannya nunjuk ke sumur. Saya nggak lihat tapi nunjuk ke sumur, kan nggak bohong ya. Ini guyanya sahabat itu gitu, bicaranya sahabat itu gitu. Nanti apa? Nggak dusta kan? Saya nggak lihat Nu'aim tapi tangannya nunjuk ke sumur. Akhirnya ketemu. Nah ini Nu'aim. Tapi karena sudah dapat ridhonya Rasulullah, ridhonya Allah, ya, tidak marah, memaklumi. Sampai di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, ketika Nabi sudah wafat, ya, tetap lakonnya itu di antara para sahabat, lakonnya itu adalah sahabat Nu'aim. Menang-menang, nggak ada kerjaan, ada orang buta. Delok orang buta wis pegel, gak apa-apa pada orang buta nih. Nu'aim ini wis jahil. Itu toko-toko buta. Karena pikiran budrek guys. Nanti nggak apa-apa pada orang butanya tadi nggak ngapa-ngapain. Mek nyidek nang Nu'aim untuk tak wis Nu'aim wis pegel lisannya. Karena mungkin dari sananya diciptakan jadi orang jahil lisannya. Tapi hebatnya dapat ridhonya Allah ya Rasulullah. Itu hebatnya. Akhirnya dibikin, dijailin. Apa nang kene orang buta? Orang buta tadi saya mulai tadi mau cari toilet. Oh ya, kalau sama mau toilet, tak kasih tahu, ditonton, diajak ke mihrabnya masjidnya Nabi. Langsung nang Masjid Nabawi di mihrabnya. Ini untuk toilet ndek kene sepuyo ndek kene. Jadi orang butanya tadi dituntun langsung ke depan mihrab, gak tanggung-tanggung. Saking jahilin Nu'aim ini ya. Langsung dibawa ke mihrab, iki jedine wis ndek kene aman iki. Ya. Aman. Mari ditonton di mihrab ditinggal, guys.
Ya saking mungkin jahil, saking jahil. Saking jahil. Ngoyo gitu. Buka sarung, buka jubah, ngoyo di situ. Sahabat yang lain, wah ini buta dikencingi sahabat masjidnya Nabi dikencingi geger sedang mau dipukul ternyata ini orang buta. Loh, kenapa kok mau dipukul saya? Tahu nggak sama ini di mana? Katanya ini di toilet. Nah, buta nggak kelihatan. Ini di masjidnya Rasulullah. Ini di mihrabnya Rasulullah mau sama kencingi. Wah, Masya Allah. Istighfar, nangis. Maaf, nggak tahu. Saya di sini, saya nggak kelihatan. Saya tadi dituntun oleh orang. Nggak tahu kalau nggak tahu kalau ditaruh di mihrab masjidnya Rasulullah. Sahabat pada tahu ini Nu'aim ini. Oh tadi yang nonton saya kan Nu'aim itu namanya. Akhirnya pegel guys. Jadi keluar dari masjid, keliling kota, cari orang yang namanya Nu'aim. Nu'aim ada mana? Di mana Nu'aim? Tapi gak kelihatan. Sing sahabat Nu'aim, toko meneh. Oh sama cari Nu'aim. Suaranya rada di serak-serak lah gitu ya. Sama cari Nu'aim. Iya, tadi saya dihapus oleh Nu'aim, dibohongi. Saya katanya mau beritahu toilet, ternyata dikasih tahu diarahkan ke masjidnya Rasulullah. Ini kalau gitu tak carikan namanya Nu'aim. Ayo. Padahal yang beritahu tadi juga namanya Nu'aim. Jadi nggak ngaku. Saking isengnya ya, saking jahili. Saking jahili itu. Ditonton meneh. Kewenang katanya munyer di sini gitu ya. Munyer di sini. Paling munyer lah kok di kewenang masjid meneh. Kewenang masjid. Nah, pertama di situ ada sahabat Utsman. Ada sahabat Utsman sedang sholat. Dibisi. Zaman kalau mau kepingin ketemu Nu'aim, ini orangnya sedang sholat di depan saya, ini Nu'aim. Malah dibilangin gitu, tongkatnya diarahkan ke sahabat Utsman. Paling kalau melayu, ya dikepui, Nu'aim dipukuli. Para sahabat gempat lagi, loh kesini lagi. Sekarang yang dulu mencingi mihrabnya Rasulullah, sekarang mukul Amirul Mukminin, mukul sahabat Utsman. Itu Nu'aim. Orang sahabat paling jahil. Tapi dapat ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Sampai kalau saya tahu hadis yuhsyarul mar'u yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah itu ya. Orang akan dikumpulkan, digiring bersama dengan orang yang dicintai. Termasuk itu adanya hadis itu barokah Nu'aim. Barokah Nu'aim ya. Barokahnya Nu'aim. Hadis itu termasuk barokah Nu'aim. Ya, termasuk barokah Nu'aim. Gak punya amalan apapun, cuma bondone cinta kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah cinta. Ya. Jadi kalau sudah dapat ridhonya Allah, sudah dapat ridhonya Rasulullah, yang lain enak. Satu itu, Allah ridhonya Allah, Allah ridhonya Rasulullah, wah itu yang luar biasa, melebihi surga dan isinya, melebihi diselamatkan dari api neraka. Masih lebih neraka oleh Allah ridhonya Allah, luar biasa. Masih gak masuk surga, tapi kalau sudah dapat ridhonya Allah, nah itu hal yang melebihi segala-galanya. Makanya dek ngaji awal ini diniati dengan qalbin salim, diniati niat dapat mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar termasuk kedapatan doanya musannaf ngaji membaca kitab Qatrul Ghais ini dengan biqalbin salim, hati kita diselamatkan. Niat aneh-aneh, niat murni hanya mendapat mengharap ridhonya. Wa yaj'ala lan yen to ndadekake sapa Allahu ing kitab
khalisan ing murni ikhlas liwajhihi maring zati Allah al-karimi kang mulya. Innahu satemene Allah iku ar-raufu zat kang banget welase, ar-rahimu tur kang welas asih. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ar-Rahmani kang welas asih, kang welas ing dalem dunya akhirat, ar-Rahimi tur kang welas ing dalem akhirat bloko. Fa ismul jalalati mongko utawi isim jalalah Allah iku laisa ora ana apa ismul jalalah bimustakin kelawan lafat kang mustaq kang dentokake. Jadi setiap lafat itu ada dua macam. Ada lafat yang mustaq, kebalikannya itu ada lafat yang jamid. Kalau mustaq itu lafat yang keluar dari lafat yang lain, yang bisa ditasrif, itu namanya lafat yang mustaq. Ya, mansurun dari kata-kata nasara yang suru ya. Isim maf'ulnya menjadi mansurun itu namanya mustaq. Lafat yang keluar dari lafat yang lain. Itu namanya mustaq. Kebalikannya itu adalah jamid. Tidak ada apa? Asal mulanya tidak ada. Ya memang itu lafat. Ya, jadi lafat Allah ya memang itu Allah. Wala mangkulin lan ora kang den pindah. Wa al lan utawi al fihi ing dalem ismul jalalah iku zaidatun tambahan. Lazimatun kang tetep. La li ta'rifi ora al ta'rif. Bal wad'i balik al wad'i. Kadzalika kaya mengkono al wa huwa lan utawi Allah lafat Allah ismul jalalah iku ismu jami' isim kang ngumpulake li jami'i asma'illahi maring sekabehane pira-pira asmani Allah al husna kang bagus wa sifatihi lan sifati Allah lan pira-pira sifati Allah al ulya kang luhur. Jadi lafaz Allah itu sudah mengumpulkan segala nama-nama Allah. Lah artinya apa ya? Segala nama Allah itu berkumpul di lafaz Allah itu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu semuanya berkumpul di lafaz Allah. Makanya tidak ada nama yang spesifik ya. Kalau Ar-Rahman kan zat yang welas ya, Ar-Rahim zat yang welas asih. Al-Malik kan ngeratoni ya, Al-Qudus kan maha suci. Kan ada makna. Tapi kalau Allah kan tidak ada. Karena makna Allah itu juga bermakna mengumpulkan segala makna nama-nama dari Allah. War-Rahmanu lan utawi sifat rahmani Allah iku katsirur rahmati akai welas asih. Ar-Rahman itu bermakna katsirur rahmah, banyaknya belas kasihannya Allah. Bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat al-azimati kang gede. Ar-Rahman itu berupa belas kasihan Allah, berupa nikmat yang paling besar. Ar-Rahimi lan utawi lafat Ar-Rahimi iku katsirur rahmati zat kang akeh welase bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat as-saghirati kang cilik. Makanya kalau ulama-ulama kita biasa maknani Ar-Rahmani zat kang welas ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi tul kang welas ing dalam akhirat bloko. Belas kasihannya Allah yang di dunia dan di akhirat itu namanya Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim besok khusus di akhirat. Kalau Ar-Rahman orang kafir, orang iman, muslim,
maksiat, orang taat, semuanya dikasih nikmat. Semua bisa makan, semuanya enak tidur. Itu termasuk kecipratan, keterbiasaan sifat rahmatnya, sifat rahmatnya. Nah, jadi kalau di dunia ini siapapun tidak lepas dari sifat rahmatnya. Wa tahsisu tasmiyati lan utawi nentokake gawe aran, gawe jeneng. Bihadhil asma'i kelawan ikilah pira-pira jeneng. Yuk nama dan bisa manfaat nah lantaran kita mendapatkan syafaat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.